Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam Mbak Kabar Ibu Dewi. Baik, alhamdulillah. Gimana suaranya? Terdengar nggak jelas? kurang besar sedikit, Bu. Wah, tes suaranya sudah besar? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke. Bu Elin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bulen beserta keluarga besar Poltek Bima semuanya sehat, Kak? Alhamdulillah sehat, Bu El. Nah, Bu El, bentar nih kita sapa-sapa ya teman-teman yang Iya. baru bergabung. Silakan teman-teman sapa-sapa dulu yang lagi baru on. Ya, ada Rindi, waalaikumsalam. Nah, ada Mas Nanang. Siap. Nah, teman-teman tak kenal maka tak sayang ya. Baik, kita perkenalan sedikit sama Bu Elin ya. Bu Elinawati SHMH. Beliau adalah seorang HRD posisi di MM 2100 PT Sanyo Spesial Steel Indonesia. Betul Bu? Udah kurang Betul. lebih tahun ya Bu Elin ya? Baru 17 tahun, masih baru. 17 tahun ya. 17 tahun di dunia HRD ya Bu ya. Nah, teman-teman nanti silakan boleh ya pertanyaan seputar wawancara kerja sama Bu Elin yang begitu luar biasa ya. Orang banget 17 tahun ya Bu ya di dunia Ya, pekerjaan. monggo ya kita sharing ilmu ya, saling berbagi teman-teman. Semoga bermanfaat obrolan ini malam. Bu El sibuk apa nih Bu sekarang Bu? Alhamdulillah saat ini masih di Sanyo Spesial Steel Indonesia sebagai HRD. Terus kegiatannya insya Allah masih kegiatan forum FKKSM. Kegiatannya masih seminar-seminar untuk di bidang training. Terus kita juga dosen Poltek Bima ya. Alhamdulillah semoga teman-teman nih yang dengar Bu Elin juga semoga bisa langsung daftar, join kuliah di Poltek Bima supaya tambah semangat, dapat pekerjaan yang bagus, semua dapat dijamin kerja langsung karena langsung HRD-HRD-nya langsung punya MOU mereka. Sampai sekarang juga saya masih ada untuk owner di perusahaan sendiri PT Edukarya Indonesia. Itu aja sampai sekarang masih berjalan. Wow, luar biasa sekali Bu El ya. Alhamdulillah yang penting kita semuanya bisa berjalan, berbagi ilmu, terus menjalankan tugas dengan baik semua. Amin. Amin ya Rabbi. Terima kasih banyak Bu El sekali lagi sudah dapat menghadiri undangan kami Bu El untuk malam hari ini. Alhamdulillah, silakan. Baik Bu El, sebentar Bu El. Ya, Nanti aku ada beberapa yang mau ditanyakan ya Bu El ya seputar monggo silakan siapapun boleh. Yang mau bertanya, mau sharing silakan. Dipersilakan. baik, buat teman-teman yang mau bertanya langsung sama Bu Elin, boleh ya langsung di drop komentar ya. Silahkan. Boleh. Lanjut. Iya, santai aja. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi cari pekerjaan ya Bu ya. Iya, betul. Itu sangat penting ya bagi mereka. Betul. Nah, halo tuh Mas Faisal baru join Bu. Wah, banyak nih Bu yang baru join. Halo, selamat malam semuanya. Mohon maaf ya. Sip. Nah, Bu El. Ya, Nah, apa sih Bu yang menjadi tujuan dari wawancara kerja sebetulnya Bu? kalau sebagai HRD, tujuan dari untuk wawancara itu kan mengenal kandidat ya. Mengenal kandidat dari seorang calon karyawan, pasti kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau melihat seorang HRD tuh feelingnya kuat,
Pasti begitu dia lihat seorang kandidat datang ke dia, beliau pasti sudah feelingnya kuat. Ini baik, ini bagus, ini tidak bagus. Nah, itu tujuan dari untuk tujuan dari wawancara untuk mengenal seorang kandidat. Nah, apa sih Bu yang harus disiapkan oleh para calon kandidat Bu sebelum mereka wawancara kerja? Sudah jelas ya, personalnya harus punya mental yang sudah percaya diri. Contoh, dia harus pertama dia persiapkan berdoa, dia minta restu sama orang tua supaya wawancaranya lancar. Itu kunci sukses. Ketiga, dia persiapkan CV-nya, dokumen-dokumennya juga dia sudah prepare. Terus jangan satu lagi, datang tepat waktu. Jangan pernah pada saat wawancara itu datang suka telat ya. Pasti HR-nya langsung, poinnya langsung minus. Langsung Itu. minus ya Bu ya? Langsung minus. Karena dilihatnya baru kesan pertama dia sudah tidak disiplin. Itu kuncinya. Baik, baik. Ya. Oh, siap, siap. Bu, kan kalau interview itu ada Bu yang ditanya ya, kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, teman-teman tuh kadang bingung Bu jawabnya ya. Kalau ditanya kelemahan, nanti kalau saya jawab kelemahan, aku jadi gak diterima karena kelemahan. Tapi kalau Iya, bilang benar. ada kelemahan, nanti kemudian disangkanya gitu ya Bu ya. Benar, benar ya. Itu sering pertanyaannya menjebak, betul. Banyak sekali, banyak sekali pertanyaan yang menjebak ya. Dibilang ditanya kelemahan, oh saya tidak punya kelemahan Bu. Begitu dites, begitu itu saya tidak bisa komputer Bu. Nah itu banyak sekali yang terjadi. Jadi kita harus bersikap jujur. Itu harus wajib untuk calon kandidat jika pada saat interview bicara dengan jujur dan sopan ya, itu kunci utamanya. Kalau kita tidak jujur, pada saat kita tidak jujur seperti kejadian, dia bilang, kamu komputer bisa, bisa, kamu ini mengerjakan filing bisa, bisa. Pada kenyataannya, pada saat dia tes, ada perusahaan seperti di Sanyo Steel itu ada tes pertama itu tes tertulis. Kedua ada tes training 1 hari kerja, ada tes 1 hari kerja. Jadi itu semua ketahuan. Kalau dia bohong, komputer dibilang bisa, tapi ternyata aktualnya tidak bisa. Lebih baik jujur apa adanya. Jadi tidak usah berbicara yang kita dibilang tidak punya kelemahan. Setiap manusia punya kelemahan, tapi dibilang punya kelebihan, kita padanya bisa melakukan contoh melakukan melaksanakan mengerjakan filing dengan baik dan benar. Contoh apa seperti itu dijelaskan dengan rinci dan jelas. Itu kuncinya. Nanya lagi nih Bu, tadi di tempat Ibu itu mereka ada training 1 hari ya Bu ya? Ada tes 1 hari kerja namanya. Kalau di Sanyo ya spesial saya di Sanyo saya laksanakan begitu. Jadi tidak bisa berbohong ya. Kalau misalkan dia pertama tes tertulisnya misalkan dia nilainya bagus 100 semua bagus. Contoh begitu dia tes kedua itu rata-rata terbenturnya kalau di saya ada seleksi seleksi 1 hari kerja. Itu dari jam 8 sampai jam 4 itu langsung ketahuan bagus atau tidak bagus calon kandidatnya. Kalau itu lulus tahap yang kedua, terakhir baru tahap interview wawancara. Baik, baik. Berarti kalau di situ nggak lulus sudah langsung Bu ya? Langsung drop out. Langsung sistem DO ya. Langsung DO ya Bu ya? Langsung DO ya kalau di kampus ya. Betul, betul. Begitu ya Bu ya. Baik, baik, baik. Nah, Bu, kalau interview itu pakaiannya seperti apa ya Bu? Apakah harus hitam putih atau boleh pakaiannya seperti apa sih Bu yang baik Bu? Nah, ini sering banget ya. Setiap kalau di panggilan interview pasti bertanyanya begini, Ibu pakaiannya apa? Putih hitam ya Bu? Saya bilang, kok putih hitam sih? Ya tidak ya, setiap perusahaan tidak harus putih hitam.
tetapi berpakaianlah yang baik dan sopan. Tidak harus mahal, tidak harus berpakaian jas atau dasi. Contoh disesuaikan dengan posisi apa yang mau kita jabat ya, atau ingin untuk mengisi lowongan di suatu perusahaan. Itu kuncinya. Yang penting pakaiannya terlihat baik dan sopan dan terlihat good looking orangnya. Itu nomor satu. Begitu penampilan, HR-nya juga langsung terlihat, calon kandidatnya terlihat dengan smile, terus aura positif ya. Nah, itu sudah cukup lebih dari poin plus. Baik. Sip. Berarti nggak harus hitam putih selalu ya Bu ya? Jangan ya, saya nggak suka, saya malah nggak suka putih hitam. Kamu putih hitam nggak ini sekali ya, nggak terlihat. Tapi ada juga sih yang mungkin ya di perusahaan lain yang mewajibkan putih hitam, tapi saya sendiri saya tidak mewajibkan. Saya selalu berkata berpakaian yang baik dan sopan. Bu, yang penting untuk pria itu tidak boleh menggunakan jeans ya pada saat interview. Gunakanlah kemeja, terus celana bahan. Untuk perempuan ya gunakanlah yang berhijab, pakaiannya yang tertutup. Seperti itu, hanya itu aja kuncinya. Nah, Bu, kalau kita nih perempuan, harus nggak sih Bu pakai high heel gitu Bu pas interview? Oh, banyak sekali ya. Jadi tergantung ya posisi apa yang mau dijabat ya. Contoh misalkan kita mau operator, mungkin cocok tidak ya kita penampilannya operator, berpakaiannya pakai jas, pakai blazer, terus kita pakai high heel dan kondisinya itu di pabrik, cocok tidak. Nah, itu disesuaikan juga dengan kira-kira calon kandidat itu harus mengerti istilahnya perusahaan apa sih yang kita mau tuju. Nah, atau contoh misalkan dia mau melamar di hotel. Nah, mungkin di hotel itu mewajibkan misalkan untuk perempuan menggunakan blazer, terus untuk sepatunya harus high heel. Tapi kalau suatu untuk di company, factory, bagian operator, mungkin tidak sih pakaiannya jas, blazer, terus dengan sepatunya high heel. Kemungkinan juga kan HR-nya, wah ini salah kostum nih dalam, nah seperti itu penilaiannya. Ya. Baik. Oke, berarti tergantung posisi yang dilamar ya Bu ya? Posisi dan situasi dan keadaan, ya. Itu disesuaikan ya Bu ya? Disesuaikan, itu harus pintar-pintar calon kandidat membaca situasi dan kondisi. Baik. Nah, Bu El, kadang kan ya tes komputernya udah lulus, psikotesnya udah lulus, ketika wawancaranya gagal karena nggak percaya diri Bu El. Nah, Gimana kita membangun percaya diri tuh Bu El? Nah, ini cara membangun percaya diri. Pertama kita harus terus ya berdoa sama Tuhan. Itu nggak boleh putus-putus. Jadi maksudnya tidak boleh calon kandidat merasa putus asa. Itu kunci utamanya ya. Kedua, berpenampilan baik dan berpenampilan baik, sopan dan santun itu juga untuk membangun percaya diri kita. Terus kalau pada saat dia mau melakukan interview atau itu diusahakan disiplin, datang tepat waktu. Terus tambah kita merasa kekurangan, contoh kekurangannya skillnya, tambah lagi skillnya, misalkan kurang komputer kita tidak bagus, belajar dalam pada situasi saat misalkan sebelum interview, misalkan masih ada waktu 1 minggu, belajar apa yang kurang. Misalkan dia kurang komunikasinya, kurang baik, kurang lancar, dia belajar, berlatih. Kalau bisa dicermin, belajar ekspresi, komunikasi terus tiap hari. Misalkan, aduh Bu saya gagap nih, saya gugup misalkan. Saya nggak bisa komunikasinya pinter, nggak selancar kayak orang-orang Bu saya. Nah itu bisa sebenarnya, nah itu terus tapi harus proses belajar. Terus dilatih, jangan pernah putus asa. Berarti latihan di cermin ya Bu ya? Latihan di cermin. Saya selalu mengajarkan kalau yang untuk yang malu-malu, untuk yang komunikasinya kurang lancar atau
saya suruh dia bercermin, kamu bercermin, kamu atau menyapa setiap orang, tidak di rumah, di mana ketemu teman, selalu sapa teman. Itu cara salah satunya komunikasi, melatih cara komunikasi yang biar terlatih cara dia berkomunikasi sama teman, sama keluarga, sama siapapun yang dia ketemu. Ya, Ya, pertanyaan apa saja sih Bu yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara kerja Bu? biasanya hanya simple ya, wawancara itu sebenarnya simple loh. Simple, Pak, tidak terlalu ini, tapi kita juga harus kasih auranya gitu. HRD-nya tuh biasanya ada yang mukanya langsung jutek, langsung biasanya bikin serem dulu ya. Jadi orang yang pelamar udah gugup, udah grogi, sudah macam-macam. Nah, biasanya cuma pertanyaannya sih simple. Coba pengenal diri Anda, perkenalkan nama diri Anda. Itu pasti pertanyaan pertama itu. Kedua, Anda sudah ada pengalaman kerja atau tidak? Itu poin kedua. Nah, yang biasanya ditanya lagi, gambaran salary yang mau didapat berapa? Terus posisinya sebagai apa? Hanya itu aja poin yang paling terpenting pada saat wawancara itu. Baik-baik. Nah, Bu, balik lagi Bu tadi ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Boleh. Kalau kelemahan, baiknya jawabnya seperti apa ya Bu ya? Kalau kelemahan, setiap orang kan punya kelemahan. Bicaranya bukan manusia itu sih, semua pada intinya tidak ada yang lemah ya. Maksudnya mereka bisa, pada prinsipnya mereka bisa semua dan mampu. Tapi ada kadarnya, ada yang 100%, ada yang 50, ada yang 75. Nah, bicaranya misalkan saya bisa mengerjakan, contoh, saya bisa mengerjakan bisa aplikasi misalkan Word, Excel. Contoh dia mempunyai kelemahan, tapi Excel saya kurang begitu baik. Contoh misalkan terlalu pintar lah atau apalah, pokoknya intinya jujur saja, jujur apa adanya. Jujur yang penting ya Bu ya, berarti Pokoknya ya. jujur, intinya pada saat wawancara itu jujur, jangan terlalu punya kelemahan tapi malah, oh Bu, saya tuh ya ada yang begitu, ada yang terlalu pede. Saya pinter loh Bu, bisa menjalankan komputer dengan cepat, baik. Begitu dites, suruh ketik dokumen saja, misalkan itu ada 1 jam tidak selesai-selesai. Nah, seperti itu kan tidak baik. Nah, lebih baik jujur intinya. Kalau ada kelemahan. Bu, tipsnya Bu, gimana sih Bu menghadapi grogi Bu, biar nggak grogi tuh pada saat wawancara tuh harus seperti apa Bu? Wah, semua orang pasti punya grogi ya pada saat ketemu situasi yang tidak nyaman bagi semua orang. Nah, pada saat calon kandidat menghadapi grogi pada saat wawancara, dia pertama harus berdoa, lakukanlah berdoa, terus berpikir positif dan tenang. Contohnya tarik nafas dalam-dalam sampai 3 kali, itu lakukanlah di luar mulai wawancara, sebelum masuk ruangan. Itu tipsnya Bu Elin ya. Berdoa, terus tarik nafas dalam-dalam 3 kali, bikin rileks. Terus atau yang hobinya musik, dengerin musik, misalkan pakai headset bentar berapa menit gitu ya. Pokoknya jadi lupa. Terus kalau mau interview itu datang lebih awal, jangan terburu-buru. Kalau dia terburu-buru, jadi tambah nervousnya tambah jadi lupa semua. Nah, terus anggap yang wawancara itu sebagai relax, sebagai teman, atau sebagai anggap saja HRD itu baik ya. Jadi kita sudah positif saja. Jangan melihat HRD itu wah serem, terus wah
Eh, ini ya saya udah mulai takut. Jadi jangan berniatnya seperti itu. Harus positive thinking. Jadi smile, terus humble, terus kita memberikan aura positif. Pasti langsung HR-nya selamat pagi Bu, langsung dengan senyuman selamat pagi. Pasti HR-nya langsung terlihat, yang calon kandidat itu terlihat good looking lah istilahnya. Iya. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Monggo silakan. Bu, gimana Bu cara negosiasi gaji yang baik Bu? Nanti kalau kita nyebut ketinggian kok kayaknya kepedean gitu ya Bu ya. Tapi kalau Benar, nyebut benar. kerendahan nggak pede amat ini orang gitu ya Bu ya. Nah, cocoknya tuh di angka berapa atau gimana Bu cara menyampaikan ketika diajak negosiasi gaji Bu? Masalah salary itu masalah sensitif ya kalau bagi HR. Sensitif Oh, ada contoh nih contoh. Sedangkan dia melamar operator, contoh. Sedangkan level operator itu kan kita tahu ya ada standarnya. Jadi seorang HR itu udah punya rate, udah punya posisi operator segini UMK contoh lah ya UMK untuk level agak ke atas sedikit dia punya rate segini misalkan A, B, C, D semakin dia itu dari contoh operator, ada leader, ada semakin supervisor, ada asisten manajer, itu pasti semua ada rate-nya. Jadi pada saat calon kandidat karyawan ditanya salary, banyak juga, ada juga yang terlalu menjawabnya terlalu ketinggian. Ada juga saya mengalami. Jadi begitu ditanya berapa salary yang kamu minta, dia langsung sebut. Contoh dia sebut saya mau 10 juta Bu. Oh gitu. Apa yang kamu bisa? Saya tanya. Apa yang kamu bisa? Oh saya bisa ini dengan pengalaman saya. Oh gitu. Terus posisi apa yang kamu minta di sini misalkan contoh. Adanya sih Bu lokernya operator contoh kayak gitu. Nah itu tidak sesuai kan. Jadi benar kata Bu Leni, nanti ngomong ketinggian, nggak bisa ngomong terlalu kerendahan juga. Jangan, yang bagus adalah kalau tipsnya Bu Elin, simple aja bicaranya. Tidak usah jawabnya terlalu tinggi atau kerendahan. Cukup dengan bicara untuk calon kandidat karyawan, bicara saja jawab. Disesuaikan dengan aturan perusahaan yang Bapak Ibu tetapkan. Contoh sesuai dengan pendidikan dan keahlian saya. Sudah cukup simple tapi ya simple tapi maknanya sudah HR itu lebih baik seperti itu. Jadi dia udah diam saja, dia udah tahu rate-nya. Jangan menyebut nah, angka. oh jangan menyebut angka berarti ya Bu ya. Ya, kalau saya jangan menyebutkan angka terlalu ketinggian, nanti dia sudah ilfil HR-nya. Terlalu nyebut kerendahan, nanti HR-nya kok murah, dalam hati kok murah banget. Contoh kayak gitu kan, lebih baik. Jadi lebih baik kita juga ini dong. Nanti dia kan pancing HR-nya, ntar dia nyebut pasti HR-nya ngomong begitu sesuai kondisi, dia pasti bicara. Oh ya, misalkan contoh kamu dapat gaji UMK 5 juta, bersediakah? Pasti seperti itu, jadi tidak usah. Juga gitu ya Bu ya. Baik. Nah, teman-teman ya, tadi ya sudah disampaikan kalau misalkan salary berarti sesuai dengan prosedur perusahaan atau peraturan perusahaan. Tips dari Bu Eli tidak menyebutkan nominal ya Bu ya. Iya, itu sensitif banget itu. Siap. Baik Bu El. Nah, lanjut ya Bu ya. Oke. Closing yang baik Bu ketika wawancara kerja itu seperti apa Bu supaya terkesan gitu ya Bu ya si pewawancara sama pelamarnya Bu. Cukup closing, tidak usah panjang-panjang mungkin ya. Karena juga kandidat juga nanti kalau kepanjangan juga nanti kandidat HR-nya ilfil lagi. Ini orang KSD banget lagi. Jangan terlalu
Jadi bersikaplah simple tapi padat dan jelas. Jadi kita berbicara, terima kasih Ibu atau Bapak ya HRD atas waktu yang di kesempatan wawancara ini. Dan saya tunggu kabar baiknya dari Ibu atau Bapak. Terima kasih, langsung berjabat tangan. Kalau nggak COVID ya, kalau tidak COVID berjabat tangan. Tapi kalau COVID cukup ini saja. Salam. Baik. Oke. Nah, Bu El, pada saat COVID gini, pada saat pandemi ya Bu ya, di perusahaan Ibu di PT Sanyo Special Steel Indonesia itu sempat ada rekrutmen Bu. Ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Paling menggantikan aja. Jadi orang yang keluar, jadi digantikan. Tapi tidak banyak. Undang ke perusahaan atau via Zoom atau bagaimana Bu? Kalau untuk ini saya masih nggak via Zoom langsung, tapi saya selalu di ruangan terbuka. Jadi sekarang di ruangan terbuka kalau di interviewnya. Interview di ruang terbuka ya Bu ya? Iya. Ada ruangan khusus tapi ruangannya terbuka. Jadi semua jendela, pintu semua terbuka lah. Tidak seperti dulu ruangan tertutup yang tidak. Nah sekarang tidak. Selama COVID interviewnya di ruangan. Baik, sip. Nah teman-teman kita sapa kembali ya Bu ya teman-teman ya. Ya Nah, silakan. boleh teman-teman yang mau bertanya sama Bu Elin seputar wawancara kerja. Nah, stay tune terus ya teman-teman sampai akhir acara karena ada hadiah menarik buat 2 orang penanya terbaik ya. Wah asik banget tuh ya. Asik Udah banget, Bu. dapat Ada kamu dapat hadiah lagi ya. Wah. Betul, dapat hadiah luar biasa kan Bu ya. Oke. Stay tune terus teman-teman dan drop pertanyaan ya langsung. Nah, Bu, kita mulai baca ya Bu ya. Udah banyak banget nih Bu pertanyaan dari teman-teman Bu. Ya monggo silakan. Lanjut. Baca ya. Lanjut ya Bu. Nih, dari Anissa saja. Bagaimana cara seorang HRD dalam menilai peserta tes dari sisi psikologis pada saat wawancara kerja? Secara psikologis semua kan ada urutannya ya secara psikologis. Jadi kalau dilihat dari psikologi, dari kita wawancara saja sudah terlihat dia cara penyampaiannya, komunikasinya baik atau tidak, cara berbicaranya, terus cara dia cara dia fokus berbicara, nah itu ada terlihat sekali pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara sudah terlihat ya Bu ya psikologis Ya. seseorang ini seperti apa gitu ya Bu ya? Iya benar, sudah kelihatan bicara itu sensitif deh, feelingnya kuat kata-kata. Oh, siap. Belum ngomong aja udah tahu ya Bu ya? Baru dari tatap Saya muka ya? baru melihat, kalau saya ya pribadi sudah lihat mukanya saja, oh ini good, oh ini not good gitu. Biasanya sudah, oh Luar biasa. baru pagi Bu baru lihat dari dari muka, gerik, cara dia berbicara, yang bagus, yang benar itu harus fokus. Jadi lihat matanya, jangan kita lagi bicara, matanya dia kemana-mana atau tangannya dia kemana-mana gitu. Nah itu ada penilaian tersendiri. Oh, baik, siap. Nah, gitu ya, Mbak Anissa. Nah, lanjut ya, Bu ya. Ada pertanyaan dari Lanjut. Wansyah 04. Izin bertanya kepada Ibu Elin. Jika kita fresh graduate, baru lulus dari universitas dan belum ada pengalaman, biasanya HRD menilai kandidat tersebut dari aspek apanya, Bu? Yang merasa fresh, yang baru fresh graduate jangan merasa kecil, jangan merasa tidak percaya diri. Biasanya yang fresh graduate itu ya penilaian pertama
Itu terlihat satu begitu ujian tertulis juga skill misalkan dia penilaian tertulis dia bagus contoh terus kedua dia cara kalau di saya ya kalau di saya itu ada tes satu hari kerja itu kelihatan semuanya dari cara bersikap kerjanya itu semua ketahuan sama Bu Elin dalam satu hari itu saya bisa udah nentuin orang bagus ya orang nggak bagus itu cara jadi untuk graduate yang dinilai saya bisa tahu deh kalau misalkan seorang HR dia bisa tahu nilai dia pada saat mengikuti atau dijelaskan itu bisa atau tidaknya terlihat penilaiannya ada poin-poinnya penilaian. Sudah ada poin penilaiannya ya Bu ya? Iya benar. Oke. Lanjut lagi Bu El, pertanyaannya banyak sekali nih dari teman-teman yang begitu luar biasa ya Bu ya. Oke, lanjut ke Rindi. Halo Bu Leni, Bu Elin, Assalamualaikum. Izin bertanya ke Bu Elin. Bagaimana biasanya dominan lebih suka yang bawel atau pendiam Bu? Nah, bawel atau pendiam nih? Kira-kira yang cocok Bu pada saat interview itu? Kerja itu bukan dinilai dari bawel atau pendiam ya. Nanti kayak Bu El, nanti Bu El orangnya bawel lagi. Jangan dilihat dari penilaiannya bawel atau tidak bawel. Siapa tadi namanya? Rini. Kerja itu jangan dilihat yang suka bawel atau tidak bawel, tapi penilaian kerjanya yang bisa mengikuti ritme kerja diperintahkan selalu selesai dikasih itu selalu selesai mengerti dan paham bukan dipilihnya bawel atau tidak bawel. Berarti bukan itu ya Bu ya penilaiannya ya? Bukan. Kalau bawel dan tidak bawel itu udah sifat bawaan masing-masing. Ada biasanya Bu bawel gitu ya? Iya, contoh kayak Bu El bawel itu tiap hari ngomong mulu. Saya mah jujur. Oke, baik. Lanjut Bu El, ada lagi nih Bu El. Dari Yuliar. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya apakah faktor penyebab banyak yang gagal kandidat saat interview? Iya. Faktornya Bu. Seperti yang tadi ya dari awal sudah ditanyakan ya faktor gagal itu banyak ada yang cara bersikap pada saat interview itu sikapnya yang tadi Bu Elin bilang pada saat ditanya HR-nya bertanya apa ada kandidatnya jawabnya misalkan ditanya A jawabnya B itu kan bikin poinnya juga nilai minus. Terus ada juga itu dari sikapnya juga misalkan tidak fokus pada saat wawancara, terus tidak apa ya, tidak sopan atau kata-katanya kurang sopan, misalkan menjawabnya kayak seperti males-malesan tuh Bulen, itu ada juga, itu yang pokoknya faktornya banyak deh. Faktornya banyak kalau baik. Yang paling dominan Bu nih katanya yang paling dominan tuh banyaknya di mana Bu? faktor interview suka gagal itu pada saat menjawabnya kurang meyakinkan kurang meyakinin orang HRD gitu loh. Misalkan dia bisa ditempatkan di posisi misalkan di posisi sales, tapi dia tidak menjelaskan saya siap nih, saya bisa nih dengan keahlian saya ini. Nah itu yang tidak rata-rata menjelaskannya kurang cara menjelaskannya. Oh, berarti banyak dominan itu di kurang meyakinkan ya Bu ya pada saat interview ya Bu. Kalau saya bilang kurang percaya diri kali ya mungkin ya. Pada saat kurang percaya diri. Baik, kurang siap, kurang percaya diri ya Bu ya. Oke, baik lanjut lagi ke Pramusito.
Assalamualaikum Ibu, saya mau menanya bagaimana cara kita melatih mental agar bisa mengimbangi pertanyaan yang dilontarkan HRD serta menarik minat HRD. Nah, seperti yang tadi gue awal juga udah jawab ya, itu percaya diri, meningkatkan percaya diri gimana? Contoh, tingkatkanlah skill, misalkan yang tadinya ilmu ya, terus belajar. Contoh, misalkan merasa kurang, dirinya kurang apa bisa mengoperasikan komputer, belajar. Terus misalkan dia belum pengen, misalkan saya mau jadi staf kantor, misalkan mau kuliah lagi ambil jurusan, misalkan saya mau jadi akunting, nah, kuliah lagi jurusan akuntansi, seperti itu, ditambah lagi skillnya. Oke, ditambah lagi skillnya ya. Baik, lanjut ke Bu, ke Undul Surundul. Bertanya Bu, poin nilai terbesar saat wawancara itu apa ya Bu? Dan bagaimana Bu caranya negosiasi gaji? Tadi sudah ya Bu ya, yang negosiasi Ya, gaji. itu sudah. Berarti yang ini Bu, nilai terbesar pada saat wawancara kerja itu apa Bu poinnya? Kalau saya poin terbesar dari cara dia menjawab, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih, dan dia yakin atau percaya diri menyebut segala pertanyaan dari saya. Contoh, dia misalkan apa yang kamu bisa perbuat untuk posisi itu, misalkan, Bu, saya bisa mengerjakan ini. Saya bisa mengerjakan contoh misalkan laporan ini, contoh seperti itu. Itu poin terbesar. Jadi meyakinkan seorang HR itu bahwa dia mampu untuk ditempatkan di posisi yang kosong tersebut. Bu, ada yang bertanya nih Bu, apa Bu perbedaan interview HRD, interview user, dan interview ketua produksi? Interview ketua produksi biasanya itu ketua produksi langsung ya, contoh yang ketua produksi itu misalkan ada manajer produksi ya, dia di interview biasanya operator itu ya, operator misalkan level operator, terus ada atasannya contoh leader atau manajer produksi, nah dia langsung ke bagiannya, ke departemennya contoh, nah itu interview langsung sama user bagian produksi. Kalau untuk interview user langsung itu biasanya level manajemen. Jadi misalkan nih contoh mau melamar bagian manajer misalkan, atau itu langsung ke user. Misalkan contoh biasanya kalau level manager dia ada press gear atau desainnya yang langsung interview gitu Mbak. Oke, siap. Nah, lanjut Bu. Cara perkenalan diri yang baik itu seperti apa Bu? Biasa aja ya, kalau menurut saya perkenal ya, jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu sampai kayak biodata gitu. Perkenalkan nama saya, jangan terlalu lebay juga, cukup nama, tempat alamat, tinggal di mana, seperti itu yang umum-umum saja kalau menurut saya. Jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu hobi saya ini loh, hobi ini saya renang atau apa, nah itu terlalu panjang. Jadi intinya aja nama, misalkan tempat tanggal lahir, usia, ya biasanya ditanya, terus alamat tinggal di mana. Itu aja sih cukup biasanya. Nggak usah 2 lembar CV dibaca semua ya Bu ya? Nggak usah, itu bikin tidur lah HRD-nya. Langsung, ya aduh, kapan sih nih anak berhentinya? Begitu langsung ya. Iya. Bukan berasa didongengin gitu ya Bu ya? Iya, berasa didongengin malah. Baik. Nah, lanjut ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kusuma Akbar. Bu, pendapat Ibu tentang seseorang yang punya pengalaman minimal 1 tahun pindah, lalu 1 tahun pindah, apakah itu betul loncat?
sedangkan kita merasa mampu dan kurang ada tantangannya? Oh, kalau saya acungin jempol. Kalau 1 tahun keluar, berarti dia dapat lagi kerjaan lagi. Berarti dia otaknya pintar dan dia bisa bekerja. Tidak, saya tidak kalau saya pribadi tidak bilang dia kutu loncat, tapi dia mampu yang lebih baik. Berarti nggak apa-apa ya Bu ya, dicantumin di CV ya Bu ya, 1 tahun di PT ini, 1 tahun di PT ini gitu ya Bu ya? Tidak apa-apa, asal keluarnya dengan baik-baik ya. Maksudnya keluarnya dengan baik, istilahnya alasannya dengan baik, menambah, jangan sampai ada kasus. Kalau keluar ada kasus, nah itu rekodnya kan jelek, nilainya jelek. Itu aja. Apa ya tadi yang bertanya dicantumkan saja dan tidak seperti kutu loncat kok kata Bu Elin ya. Tidak, malah saya senang kok. Berarti dia pintar. Sip. Lanjut Bu. Semisal dari ya Elah Lane. Ibu mau bertanya, semisal posisi yang dibutuhkan itu didominasi pelamar kerja yang bukan dari background pendidikan. Apakah ada kemungkinan untuk dipertimbangkan atau harus sesuai dengan kualifikasi, Bu? Apa suaranya putus-putus bulan? Ulangin bulan. Putus-putus ya Bu. Siap, aku ulangi ya. Misal posisi yang dibutuhkan itu, bentar ya Bu. Nah, didominasi pelamar kerja yang bukan dari background pendidikan. Apakah ada kemungkinan untuk dipertimbangkan atau harus sesuai dengan kualifikasi? Kalau saya pribadi ya, kalau untuk melamar bagian tertentu, contoh untuk bagian akunting harus sesuai kualifikasi. Karena itu tidak bisa, misalkan saya butuh akunting, tapi lulusannya sarjana hukum kan tidak mungkin, tidak nyambung, tidak mungkin, harus sesuai kualifikasi. Contoh ya. Siap, baik Bu Elin. Lanjut ya Bu ya. Bu, dari Yulia. Bu, kenapa sekarang di perusahaan kebanyakan pelamar dibatasi oleh umur? Oh iya, nah, umur itu setiap company punya kebijakan. Biasanya untuk level operator, misalkan dari umur 18 ya, contoh sampai umur 25, dia punya kebijakan, punya rule, aturan masing-masing perusahaan, contoh. Terus level sekian, misalkan dari umur segini sampai segini, misalkan umur 25 sampai umur 35. Level 40 misalkan, atau 35 sampai 40, 45 misalkan level manager. Kayak seperti itu ada, ya perusahaan punya aturan. Jadi dibatasin umur. Nah, Baik. Bu, kalau tinggi badan terpengaruh nggak Bu? Nah, mungkin ya kalau untuk contoh untuk perhotelan, contoh ya perusahaan yang hotel tinggi badan harus di 160 contoh. Tapi ada juga perusahaan yang tidak perlu tinggi badan, tapi yang penting keahlian skillnya. Jadi tentatif gitu. Ada perusahaan yang menentukan tinggi badan, ada yang tidak. Oh, baik. Nah, dari pertanyaan Roots Day ya, sudah terjawab ya. Jadi, tergantung perusahaan ya Bu ya, tidak semua mematok ya Bu ya untuk tinggi badan ya Bu? Iya, betul. Baik. Oke, lanjut ya Bu ya, ada yang bertanya lagi. Apa yang harus dijawab oleh seorang kandidat ketika ditanya sama HRD apakah mau untuk jadi cleaning service padahal kita melamar sebagai operator misalnya Bu, melamar sebagai apa nanti ditunjukkannya untuk apa dulu gitu Bu? Itu tidak benar ya, tapi tidak, itu saya tidak tahu ya kalau di perusahaan lain ya, tapi kalau saya membuka loker, misalkan untuk operator ya operator sesuai dengan lokernya. Kalau saya buka untuk seller untuk
eh, untuk jabatan apa-apa disuruhnya jadi objek, itu kan tidak mungkin juga. Berarti itu pembohongan publik ya. Betul, Bu, betul, betul, betul. Oke, siap. Nah, Bu, ada lagi yang bertanya, Bu. Bu, calon pekerja biasanya lebih suka merekrut karyawan berpengalaman tapi minta gaji tinggi atau calon pekerja yang baru lulus, belum ada pengalaman tapi siap dibina? Tergantung posisinya, Mbak. Kebutuhannya di company itu apa? Kalau company-nya butuh untuk staff admin, contoh hanya untuk basic-basic aja, lebih suka yang fresh graduate, yang dibina maksudnya dengan lebih lebih fresh lah anak-anak yang baru lulus. Tapi kalau kita perusahaan lagi butuh yang memang butuh skill orang yang ahli, berarti harus ambil orang yang ahli. Jadi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya ya, Bu, ya. Ya, betul. Oke, siap. Bu wah, terima kasih semua teman-teman yang sudah drop pertanyaan. Nah, di sesi akhir nanti kita akan umumkan ya Bu El ya, 2 orang penanya terbaik. Mudah-mudahan siapa yang beruntung. Door prize-nya bagus ya, boleh. Dapat gopay ya teman-teman. Hebat, tapi jangan lupa juga biar pada kuliah, pada daftar di Poltek, yang lulus SMA, belajar lagi, tambah skill, kuliah lagi, biar bermanfaat ya. Betul, betul. Wah, terima kasih banyak Bu El nih untuk malam hari ini begitu luar biasa pemaparannya, penyampaiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman di sini yang lagi cari pekerjaan, yang melamar pekerjaan. Amin, betul, amin. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu nih teman-teman semuanya. Biar lancar ya semuanya. Amin. Siap. Nah, Bu El, aku ada pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, boleh. teman-teman yang menyimak dari awal kita opening, aku mau bertanya nih. Nah, ya, penempatan kerjanya di Poltek Bima itu di semester keberapa? Ya, yang menjawab tercepat dan benar yang akan mendapatkan gopay. Ya, siapa yang masih ingat tadi di awal, penempatan kerja di Politeknik Bina Madani ini di semester berapa sih? Aduh, gampang tuh. Oh ya, tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. Nah, sudah ada yang menjawab nih, Bu. Siapa tuh? Kalau nyimak dari awal, gampang banget tuh jawabannya. Ridwan Syah 04. Selamat Mas Ridwan Syah. Langsung segera dihubungi oleh admin kami ya Mas ya. Wah, terima kasih banyak yang lainnya sudah menjawab juga. Nah, Bu El, aku mau ngumumin 2 orang penanya terbaik ya Bu ya. Ya, lanjut. Yang pertama ada dari Undul Surundul ya. Selamat Mas Undul Surundul. Selanjutnya dari Mas Pramusito ya. Nah, 2 orang ini yang mendapatkan gopay juga nanti segera akan dihubungi oleh admin kami. Setuju ya Bu ya? 2 orang tersebut pemenangnya ya Bu. Good luck ya, setuju banget. Good luck ya. Udah dapat ilmu, semoga berkah ya, dapat door prize. Amin. Gak berasa ya bulan ini 1 jam, cepet banget ya. Kita masih kesana kemari ya Bu ya, ternyata cepet banget. Ternyata tidak terasa. Nggak terasa. Kapan waktu kita ketemu ya Bu ya? Nanti besok kita ketemu, mudah-mudahan waktunya luang. Baik. Nah, selamat sekali lagi kepada 3 orang pemenang tadi, nanti akan langsung dihubungi oleh tim kami. Ya, selamat kepada sekali lagi tadi Undur Surundul, Pramusito, dan Mas Ridwan. Oke, baik.
Bu Elin, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Leni, terima kasih Poltek Cimas, terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat malam, selamat weekend. Assalamualaikum. Bu El, Sampai sampai jumpa ya. Sukses terus sampai semua. jumpa. Siap Bu El. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak kepada Bu Elin yang sudah memberikan materi yang begitu luar biasa kepada kami semua ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dapat membantu teman-teman yang lagi mencari pekerjaan, yang beberapa kali gagal pada saat interview kerja. Mudah-mudahan di Opdah, obrolan berfaedah pada malam hari ini memberikan ilmu dan manfaat buat teman-teman yang memang lagi mencari pekerjaan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.